Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita awali kegiatan kita setelah kita bangun tidur untuk melakukan sesuatu hal dengan kita menerima firman Tuhan sebagian yang akan kita baca dan kita dengarkan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa untuk menerima sabda Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, perkenankan ya Tuhan pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat-Mu yang melimpah. Kami masih Engkau beri kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan sehingga kami masih bisa melakukan aktivitas kami sampai pada saat ini. Namun ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin menerima sabda-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Buka hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima sabda-Mu, merasakan dan bisa melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur, yaitu Mazmur 18 ayat 21 sampai 30. Mazmur 18 ayat 21 sampai 30, demikian firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merasakan dan bisa melaksanakan di setiap langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sering menjumpai beberapa hal, di antaranya kalau dengan anak-anak, setiap anak-anak itu akan makan, kita mengingatkan, anak sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan supaya bersih. Termasuk kita sendiri, setiap kita akan makan, mestinya kita juga akan mencuci tangan kita, supaya makanan yang akan kita makan tidak terkena bakteri atau virus yang menyebabkan kita menjadi sakit. Apalagi saat ini di musim COVID-19, protokol kesehatan dimanapun, dalam kegiatan apapun, bahkan di dalam setiap rumah tangga, kita menyediakan alat untuk mencuci, baik sabun, air yang mengalir, atau kalau tidak punya keran biasanya kita menaruh ember,
kita isi air tetapi ada sabun dan dibuat keran bisa untuk mencuci tangan. Ini yang kita hadapi untuk menjaga kebersihan secara fisik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan akan selalu berbuat baik kalau kita juga berbaik terhadap Tuhan. Namun sebenarnya kita tidak berbuat baik pun Tuhan selalu berbuat baik terhadap kita. Bahkan kita sebelum melangkah, Tuhan sudah berbuat yang terbaik buat kita. Terbukti pada saat kita tidur pun kita tidak melakukan aktivitas, Tuhan selalu menjagai. Saat bangun tidur kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan, sehingga kita bisa bertindak, melangkahkan kaki, berbuat sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Namun perlu diingat Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berbuat tidak lepas dari tangan yang kita gunakan, entah tangan kanan ataupun tangan kiri. Orang Jawa atau khususnya orang Indonesia kadang-kadang menomorduakan tangan kiri, tetapi sebenarnya tangan kanan dan kiri adalah mempunyai fungsi yang tidak berbeda, karena fungsi yang satu dengan yang lain saling menopang, saling membantu, sehingga kedua tangan ini akan berfungsi dengan baik. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, tangan kita harus berbuat suci. Berbuat suci, kalau mungkin kita lihat di dalam setiap kehidupan kita, mestinya berbuat yang terbaik. Berbuat yang baik itu adalah berbuat baik, ada berbuat sesuai dengan keinginan kita, berbuat baik sesuai dengan keinginan umum, dan ada berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu kita adalah mestinya kita berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tangan kita ini harus berbuat suci. Nah, supaya berbuat suci adalah ada yang menggerakkan otak kita, pemikiran kita harus mempunyai pemikiran yang suci. Otak kita harus benar-benar kita menggerakkan, menyuruh tangan untuk berbuat suci, didasari daripada pemikiran kita, melalui otak kita, melalui rasa kita harus berbuat suci, supaya tangan ini tidak melenceng, tangan ini tidak berbuat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kesucian adalah sesuatu hal yang sangat-sangat diharapkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menghendaki kita untuk berbuat suci, namun kadang-kadang Bapak, Ibu, dan Saudara, entah kita sadari atau tidak, kita ini kadang-kadang berbuat yang tidak suci. Berbuat yang tidak suci adalah berbagai macam, yang jelas kita berbuat menyimpang daripada ajaran Tuhan. Nah, supaya otak kita, pemikiran kita berbuat suci, bagaimana? Kita harus belajar pada sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Salah satunya, sebagian adalah yang ada di sini. Kalau tangan kita berbuat suci, Tuhan juga akan berbuat suci kepada kita. Kalau kita berbuat baik, Tuhan juga akan berbuat baik kepada kita. Dari bacaan Mazmur 18 ayat 21 sampai 30 ini jelas sekali yang telah kita dengarkan dan kita baca. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah menjauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ini adalah kita diharapkan untuk tidak berbuat tercela. Karena perbuatan tercela diawali dari pemikiran-pemikiran kita yang kadang-kadang kita emosi, sulit mengendalikan diri di dalam kehidupan kita.
Kalau kita sudah emosional, selalu kita menuruti hawa nafsu, memang yang paling berat adalah melawan hawa nafsu pribadi kita. Hawa nafsu kita bermacam-macam, mempunyai keinginan-keinginan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu tepat pada waktunya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara termasuk saya, kadang-kadang orang Jawa mengatakan gigi mongso, nek duwe pepenginan kudu ndang kelakon. Ya, keinginan apapun, keinginan untuk bepergian, keinginan untuk makan, keinginan untuk menggapai sesuatu, sehingga kadang-kadang orang berbuat yang emosional karena belum bisa terlaksana, sehingga berbuat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita pada pagi hari ini diingatkan agar kita berbuat suci melalui tangan kita yang digerakkan oleh hati, oleh pikiran kita, sangat-sangat diperlukan antara keseimbangan otak dan tangan kita. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering juga menjumpai orang-orang yang kadang-kadang berbuat yang tidak suci. Tetapi marilah kita untuk selalu berbuat suci sesuai dengan kehendak Tuhan. Setidak-tidaknya kalau kita berbuat suci dimanapun, kita akan mendapat balasan yang terbaik daripada Tuhan. Banyak pengalaman kalau kita berbuat baik, setiap saat, suatu saat kita bepergian, kita kesulitan entah mencari alamat atau mungkin kita naik kendaraan dan sebagainya, kendaraan kita mungkin rusak atau ada gangguan, kita mudah mencari bantuan yang kita tidak sadari. Kadang-kadang kita meremehkan hal-hal yang kebaikan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kita berbuat baik setiap saat itu adalah suatu saat kalau kita akan kesulitan, kita juga akan bisa mendapat bantuan dari pihak orang lain. Contoh, mungkin saat ini kita menolong orang yang sangat membutuhkan yang ada di sekitar kita. Yang membalas belum tentu orang yang kita tolong itu. Di suatu saat kita membutuhkan di tempat lain dalam situasi apapun, kita juga akan mendapat pertolongan dari pihak-pihak lain yang orang lain berikan kita, tetapi kita tidak mengenal kepada orang lain. Apalagi kita berbuat untuk Tuhan, Tuhan akan selalu menata, Tuhan akan selalu membimbing, Tuhan selalu akan mencukupkan setiap kehidupan kita. Setiap kita, asal kita mau berusaha, Tuhan akan memberi jalan yang terbaik. Kesucian sangat-sangat mutlak di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang yang meremehkan, wah, aku ini ora konangan. Tidak konangan terhadap orang sesama manusia, tetapi Tuhan selalu melindungi, melihat setiap langkah kehidupan kita. Bahkan kita baru berpikir pun Tuhan sudah mengetahui. Untuk itulah kita diharapkan selalu berbuat yang terbaik untuk Tuhan, bukan menuruti kemauan kita. Keinginan kita sangat banyak dan bermacam-macam, tapi kebutuhan adalah suatu hal yang perlu kita pahami. Jadi kadang-kadang keinginan dengan kebutuhan sebenarnya adalah berbeda. Kebutuhan kita apa toh? Kebutuhan kita seperti ini. Tapi keinginan kita kadang-kadang ingin sesuatu yang kadang-kadang bukan suatu kebutuhan. Ini memang tidak mustahil karena manusia pasti punya hampir semuanya, termasuk diri saya pribadi juga mempunyai kadang-kadang keinginan-keinginan yang mungkin melampaui apa yang menjadi kebutuhan kami. Tetapi Tuhan selalu membimbing kita. Kita asal bersedia, mau berusaha, sekali lagi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Asal kita selalu bersyukur, kita selalu mengucap syukur di setiap
kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah kita menjaga kesucian tangan kita untuk berbuat baik terhadap siapapun. Kita tidak memilih siapa yang kita bantu. Melalui tangan kita yang sudah berbuat suci, melalui pemikiran kita untuk menggerakkan tangan kita supaya berbuat suci. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, perkenankan kami datang ke hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, supaya tangan kami, pikiran kami selalu berbuat suci sesuai dengan kehendak-Mu dan bermanfaat bagi sesama kami. Tolong ya Tuhan untuk selalu mengingatkan apabila kami berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.